Yang penting di sini ternyata yang nasihati itu bukan ibunya, tetapi Luqman, bapaknya, yang kadang-kadang sekarang cenderung dilupakan. Sakarepe ibune, bu anake kuno piye? Ternyata tidak seperti itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah adalah qawwam, bapak, suami, orang laki di rumah yang sebagai penanggung jawab itu yang pertama kali mendidik tauhid kepada anak-anaknya. Bahasanya simpel saja, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Berarti jangan menganggap ada pengaruh, ada jasa, ada fungsi dari selain Allah. Lu kan memang kalau kita kerja dapat gaji dari bosnya, kalau kita belajar dapat ilmu dari gurunya, kalau kita makan dapat nasi dari masakan ibunya. Semuanya hanya sebagai sebab akibat saja. Tetapi endingnya ketika mau makan, ayo nak berdoa dulu, terima kasih kepada Allah dikasih rizki. Allah yang dituju. Bapak dapat gaji dari Allah yang ngasih melalui saja tempat ayah kerja misalnya. Semuanya dimuarakan kepada Allah, sehingga yang terisi adalah kalau saya pengen pintar, saya harus rajin ibadah karena Allah yang memberi ilmu. Kalau saya pengen jadi orang yang baik, maka saya harus mohon kepada Allah. Kalau saya pengen jadi orang yang kaya, maka saya harus cari ilmu dan mohon kepada Allah, berusaha. Nanti kalau dapat kekayaan, maka saya akan gunakan bekal untuk taat kepada Allah. Muaranya kepada Allah semuanya. Itu bisa kalau orang tuanya menanamkannya sejak kecil di rumah. Pertanyaannya lah, wong tuane dhewe gak ngono, lah niku lho kudu belajar maneh, makane kudu ngaji. Nggih. Kalau gak ngaji akhirnya ya Allah jadinya manusia yang mudah-mudahan semuanya dibimbing oleh Allah. Dalam kondisi alam mutakhir, alam modern seperti ini, kadang-kadang yang dikejar duniawi, yang didambakan kebahagiaan lahiriah, iya, yang ditargetkan berhasil dalam hal dunia, pangkat, harta, napa malih wanita nggih biasane. Masya Allah. Akhirnya terlupakanlah apa yang dipesan oleh Allah, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian setelah Allah mengajari orang tua didik anaknya tentang akidah, menyembah kepada Allah saja, kalau sampai menyekutukan Allah itu adalah aniaya yang berat, yang besar, yang agung. Selanjutnya Allah pesan kepada manusia supaya birrul walidain. Coba birrul walidain setelah kepada Allah, kepada orang tua. Memang Allah menciptakan manusia melalui manusia, dan yang dijadikan oleh media bikin manusia itu ya manusia, namanya orang tua. Makanya Allah sangat memerintahkan anak bakti pada orang tua. Gampangnya wong teku wakilku, ya, wakilnya Allah di bumi untuk menciptakan manusia. Maka firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasaina, dan kami berpesan, kami Allah, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, kepada ayah ibunya supaya bakti, hamalathu, telah mengandungnya umuhu ibunya, wahnan lemah ala wahnin, bertambah lemah, wa fisaluhu, dan menyapihnya berarti memberi ASI, fi amaini, sampai 2 tahun. Anishkurli, firman Allah, terima kasihlah kepada aku Allah, wali walidaika, dan kepada ayah ibumu, ilayya, kepadakulah al-masir, tempat kembali. Nah, berarti setelah terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada orang tua, derajat kedua dalam hal bakti setelah Allah adalah orang tua. Kalau dalam hal taat setelah Allah, taat syariat setelah Allah, Nabi Muhammad, para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Tapi dalam hal bakti setelah Allah, maka kepada orang tua. Penjenengan pernah dengar Nabi bersabda, ithnani yu'ajjilani uqubadahuma, aqul waliden wal baghyu. Ada 2 golongan manusia yang disegerakan siksanya di dunia. Siksa itu kan di akhirat, tapi itu dikasih persekot di dunia.
adalah dua golongan itu. Nomor satu, pendurhaka pada orang tua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ya napa sih durhaka pada orang tua itu? Nek ngomong nyentak-nyentak, nek dikongkon gak gelem, nek dipenging malah dilakoni. Napa malih? Menyakiti hati orang tua, bicaranya kasar. Apalagi sesuatu yang membuat orang tuanya jadi sakit hati, jadi terhina, jadi kecewa, macam itu adalah bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Satu, durhaka pada orang tua, dan yang kedua adalah al-baghyu, pezina. Apakah WTS, apa PSK atau apa? Pezina itu adalah orang-orang yang dikasih siksa nggak nunggu di akhirat, di dunia saya kasih persekot, kasih mukodimah siksa akhirat. Kenapa? Allah yang maha tahu. Tapi kalau saya menafsirkan, kalau saya memahami, saking sayangnya Allah, itu kesalahan besar. Kalau tidak dikasih peringatan sekarang, nggak tobat, masuk neraka pasti. Maka jika dikasih siksa segera di dunia, itu adalah wujud dari sayang Allah. Coba WTS begitu sudah usia setengah baya, apa STW, apa STW, setengah tua, apa TW, tua, lalu mungkin HIV dan sebagainya, sakit. Kalau orang sakit sudah notok seperti itu, lalu kembali kemana? Kepada Allah. Akhirnya taubat, ya Allah saya nyesel, ya Allah, ya Allah saya nyesel, ya Allah saya nggak ngulang, ya Allah minta maaf, ya Allah minta maaf, ya Allah saya sekarang rajin sholat, ya Allah rajin puasa, ya Allah. Akhirnya kan diterima taubatnya. At-taibu kamal la dzambala, orang yang taubat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Apa yang terjadi? Mati masuk surga kan? Tetapi kalau nggak tobat, ya naudzubillah min dzalik, jabah bela nang wedok. Wong-wong tua-tua jabah bela nang wedok. Naudzubillah min dzalik ya. Seorang anak kalau punya salah kepada orang tua dan orang tuanya sudah meninggal, gimana caranya minta maaf? Caranya nomor satu, doakan orang tuanya.